Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Behen Creator. Bagaimana nih teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja kah? Oke ya, kali ini kita sama-sama belajar lagi ya, bagaimana menentukan ya lampu yang masih aktif ya, masih mesin lampu yang masih berfungsi, yang masih baik, sama yang mesin yang tidak berfungsi ya. Ini kakak punya mesin lampu nih, lampunya udah kakak copotin karena mesinnya udah rusak ya, mesinnya udah rusak. Sedangkan ini lampu ya yang kakak punya ini masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Nanti kita bandingkan ya, kenapa ini kok nyala ini kagak ya. Kita nanti cari tahu pengeluarannya aja ya lewat sini teman-teman ya. Lewat sini aja ya. Intinya di sini ya. Kita intinya di sini. Nanti kita akan mengetahui ya kenapa lampu ini, mesin ini rusak, nggak bisa menyalakan lampu ya. Oke ya, kita tes aja ya kalau percaya. Ini kita tes. Kakak punya lampu ini ya. Kita tes, kita colokin ya teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, agar teman-teman gak penasaran nih, kakak punya lampu ya. Ini lampunya masih bagus nih. Ya tapi mesinnya udah rusak ya. Mesinnya udah rusak. Kita tes ya dengan menggunakan mesin ini ya teman-teman ya, biar kita sama-sama lihat apakah lampu ini nyala apa enggak gitu ya. Terus kita cek pengeluaran sini berapa gitu ya. Oke ya, kita sambungin aja satu-satu sini ya teman-teman ya, sambungin agar teman-teman sama-sama ngelihat. Kita sambungin satu persatu ya teman-teman ya. Nih, boleh sambung dari sini sebelah kanan ya namanya, sebelah kanan. Kita bantuan pinset plastik ya, ini biar ini nah ya. Ya ini kita tujuannya hanya ngetes doang teman-teman ya. Kita kuncir ya namanya, kita lilit-lilitin terus dikuncir namanya ya. Kalau orang dulu tuh namanya rambut tuh, kalau anak perempuan bilangnya dikuncir ya. Nah ini dikuncir namanya. Ada yang juga bilang juga namanya diputer-puter ya, masing-masing punya bahasa masing-masing ya teman-teman. Nah ini udah selesai tuh ya, udah selesai. Oke, sekarang kita tes ya. Iya kan udah siapin alatnya nih buat ngetes ya. Udah ya disertai dengan fitting nih ya. Kita tes aja ya, masukin sini. Nanti kita sama-sama lihat ya, kira-kira penyebabnya apa lampu ini tidak dapat menyala ya, mesinnya kenapa gitu. Nanti kita cari tahu ya pengeluarannya berapa ya, dengan menggunakan multitester analog yang lebih aman. Ya ini ya teman-teman. Nah ini ya udah terpasang ya teman-teman, saya lihat kan, saya lihat ya, ini udah terpasang rapi, udah terkuncir ya. Kita sekarang kita colokin nih fittingnya, colokin ke PLN. PLN nya biasa kakak siapin alatnya di sini ya. Kita coba ya, ini posisi mati on, colokin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nyala tuh teman-teman, nggak nyala ya, nggak nyala ya. Oke tuh nggak nyala, colokin, di-onin udah, hanya ini nyala tuh, ini nggak nyala. Oke ya, kita matiin lagi aja, kita buka kembali ya teman-teman ya, agar kita tahu penyebabnya apa. Oke ya. Oke ya teman-teman, ini
lampunya sudah kita buka lagi ya. Ini lampunya tadi ya, kita copot lagi ya. Berhubung durasi terlalu lama kalau kakak videokan cara membukanya ya, tentang pencopotannya, bukannya kembali ya. Nah, ini kita tes saja ya dengan multitasker analog ya teman-teman. Ini kakak udah sediakan multitasternya. Taruh sini aja ya teman, biar ngeliat tuh gitu, kelihatan ya. Kita tes saja ya. Ini kita tes ini, berhubung kita mau ngetes adalah bagian outputnya ya daripada mesin lampu neon jari kita ini, maka kita menggunakan DCV ya. DCV, jadi kurang lebih kita pakai yang 50 volt dulu ya teman-teman ya. Kita arahkan sini dulu, tapi sebelumnya kita kalibrasi dulu ya ininya ya. Selalu kita kalibrasi dulu ya ininya, fungsi analognya tuh ya. Kita kalau kurang ini pas kita giniin ya ininya. Nah ini baru pas ya tuh ya. Kemudian nah dah ya, ini baru pas nih. Oke ya. Nah ini udah kita kalibrasi, baru kita selektornya kita arahkan ke sini teman-teman ya, ke arah 50 volt dulu ya, agar terjadi tidak rusak ya analog kita. Kita harus lebih tinggi dulu ya outputnya. Oke ya teman-teman, kita nih colokannya kita colokin lagi ke listriknya. Oke ya, kita lacak ya outputnya berapa ya. Ini yang mesin yang rusak dulu ya, kita cek dulu ya outputnya berapa ya teman-teman ya. Kemudian nanti baru kita cek output yang mesin lampu jari kita yang masih bagus ya. Oke, kita colokin nih PLN tuh. Mungkin ya, kelihatan ya. Oke. Onin. Oke, kita tes ya teman-teman ya, pengeluarannya berapa ya. Di sini aja ya teman-teman ya, kita tesnya output DC ya. Di sini output DC DCV ACV ya, dia belum DC, udah jadi DC ya udah ya. Kita tes ya dari sini. Lihat multitasternya teman-teman. Ada pergerakan dikit kecil. Nah sekarang sini sama sekali nggak ada pergerakannya. Sekarang sini ya teman-teman ya. Sekarang sini, nih sini, di sini. Oh ada pergerakan teman-teman. Lihat jarum multitasker analog kita nih, dia bergerak full. Tapi fullnya cuma sementara doang tuh. Terus menurun dia, menunjukkan angka volt yang sebenarnya teman-teman. Di sini dia menunjukkan kepada kita indikatornya cuma 3 volt ya teman-teman. Dia berhenti di sini nih. Berhenti di sini. Berarti cuma 3 volt ya. 3 volt. Sekarang berhenti di sini berarti 15 volt ya. Kita ambil yang 50 ya. 15 volt ya. Sekarang kita turunin lagi ya ininya ya. Jadi 10 volt. Volt DCV. Kita pengen tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia rendah banget teman-teman ininya, voltnya, desibel voltnya. Cuman 4,5 volt. Ya, ternyata mesin lampu jari kita yang rusak ya. Ini outputnya 4,5 volt. Sekarang kita tes dengan mesin lampu jari kita yang masih berfungsi ya. Ini kita copotin aja dulu ya teman-teman ya. Copotin aja dulu. Nah ini kakak punya ya mesin lampu, lampu ya, dan mesinnya masih bagus. Agar teman-teman nggak penasaran, kita tes ya. Nah, cari sini apakah nyala. Ntar baru kita buka ya, kita detek ya. Kok masih nyala gitu ya, kok bisa nyala gitu apanya. Kita pengen tahu outputnya berapa gitu ya teman-teman ya, dari trafo peretnya ya. Oke, kita colokin nih teman-teman nih. Ini colokin tuh ya. Tuh, colokin. Sekarang kita onin nih sini saklarnya pakai MCB gitu teman-teman. Kakak tuh mensandingkan dengan MCB teman. Jadi kalau ketika ada korsleting listrik di sini yang keceklek di sini ya. Bukan trafo utama ya, bukan MCB utama di depan rumah biasanya kan teman-teman. Oke, kita nyalain aja ya. Apa nyala? Tuh, nyala kan? Nyala tuh. Bagus berarti. Cabut aja ya. Nah, ya ini kita buka ya teman-teman ya. Kita buka aja asal kita tahu ya output dari trafo dari mesinnya berapa gitu. Nah, ini tuh. Kita buka ya tuh. Buka tuh. Gitu tuh. Kelihatan ya. Sekarang kita pasang lagi nih. Kakak juga belum tahu nih outputnya berapa ya. Nanti kita sama-sama lihat, sama-sama tahu. Oh, outputnya sekian baru nyala gitu ya. Oke ya. Kita cek tes lagi. Ya. Agak ini aja kita putar ya. Bagian ini outnya aja kita putar agar ini tidak terganggu ya. Kita iniin lagi. Oke ya, nih kalau bisa ngeliat kan kakak deketin tuh ya, bisa lihat ya, kelihatan ya tuh. Nah, deketin ini juga nggak boleh bersinggungan ya teman-teman ya. Kita tes nanti dengan multimeter analog pada bagian outputnya berapa volt ya. Kita pengen tahu. Tes ya. Ini nyala kan nih tadi ya. Nah, kita harus hati-hati. Ini listrik ya. Jadi banget teman-teman. Kita nyalain aja ya. Oke. Tuh nyala kan. Nyala. Kita lihat ya outputnya berapa. Kira-kira ini bisa nyala. Kita selektornya kita arahkan ke 50 volt dulu ya, untuk memprotek asal multimeter analog kita nggak rusak ya teman-teman. Ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mentok, naikin lagi gitu ya teman-teman ya. Kita mesti sabar ya, menganalisa itu mesti sabar kita. Oh ternyata dia 50 volt teman-teman, arus yang keluar nih. Perhati nih teman-teman, bisa lihat dari sini jarum sininya, jarumnya bergerak ke arah 50 volt. Kita tesnya pada langsung antara kondensator yang bagian minus ya, bagian plus nih ya, bagian plus ya, plus ke bagian kaki pada trafo peret ya, bagian outputnya ya. Nih teman bisa perhatikan
Dia jarumnya diberhenti di sini nih. Kelihatan ya? Tuh. Oke, jadi kita tahu nih teman-teman, mesin lampu jari neon kita ini ya, bila masih berfungsi ini outputnya ya, kita ukur di sini masih ada ini nih teman-teman. Biasa masih ada ini arusnya, kondensatornya menyimpan tegangan. Kita cek dulu, takut kena lonjakan tegangan. Oke, aman. Ternyata ya, mesin lampu neon jari kita ya yang masih berfungsi itu outputnya adalah 50 volt teman-teman ya. Tadi teman lihat sendiri kan di multis analog kita nih, dia berhenti di sini 50 volt ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 50 volt ya, berarti mesin ini seperti, nah ini dia mesinnya yang kita tes tadi ya. Ini pengeluarannya, outputnya cuman 5 volt, otomatis ya lampu neon jari kita tidak menyala ya teman-teman ya. Oke ya, gitu aja teman-teman ya cara menganalisanya. Untuk sementara ya, untuk pembahasan ini kita bagi tahap ya, bagi partnya, agar teman-teman tidak bingung ya cara menganalisanya. Kita kali ini menganalisa terhadap termoferit yang masih berfungsi itu pada lampu neon jari kita seperti itu ya. Outputnya 50 volt. Kita hubungkan dengan ini adalah kondensator ya, yang ukurannya 250 volt 3,3 mikrofarad ya. Di sini ada bagian negatif di sini, ini bagian positif teman-teman ya. Bagian positif ini negatif, positif ya. Ya, oke ya, gitu aja ya. Semoga teman-teman dapat mengerti ya, dapat memahami ya sedikit demi sedikit, step by step ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari ya bagaimana cara mengatasi termoferit ini bisa berfungsi, bisa outputnya menghasilkan 50 volt ya. Kerusakannya di mana ya? Oke ya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, jangan lupa subscribe-nya, like and share-nya ya. Semoga yang lain dapat mengetahui ya ilmunya pada kali ini ya, pembahasan kali ini ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.